perangkat untuk tes kameranya apakah berfungsi dengan baik, silakan tes kamera. Nanti akan ada informasi seperti ini, silahkan ambil gambar. Setelah semuanya sudah selesai, silahkan dilanjutkan. Setelah itu akan ada pengisian data diri, silahkan diisi jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan terakhir, kewarganegaraan, dan nanti akan ada provinsi domisili. Silahkan di-submit. Setelah itu akan ada foto dengan kartu identitas selain menggunakan KTP. Jadi kartu identitasnya boleh kartu kepegawaian, boleh NPWP, boleh SIM, selain KTP. Tapi kalau misalnya memang tidak ada kartu identitas lainnya selain KTP, boleh silakan menggunakan KTP. Kalau misalnya sudah seperti ini, silahkan klik unggah. Setelah itu akan ada tata tertib tes, silahkan dibaca, dipahami, dan ditaati, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau misalnya sudah, silahkan diklik, kemudian dilanjutkan. Rangkaian tesnya berbentuk seperti ini, jadi akan ada informasi subtes pertama sampai subtes 11, dan sistem akan mengarahkan untuk mengerjakan secara berurutan, jadi tidak bisa lompat-lompat gitu ya. Mulai dari subtes pertama sampai subtes 11 akan dikerjakan secara berurutan. Kalau misalnya subtes 11, subtes 1 sudah dikerjakan, nanti akan mengerjakan subtes kedua dan seterusnya. Kalau misalnya sudah, silakan klik mulai. Setelah itu akan ada instruksi tes dan contoh soalnya. Jadi di setiap subtes akan ada informasi seperti ini, cara mengerjakan tesnya. Kalau misalnya sudah dirasa paham terkait dengan instruksinya, boleh silakan dicoba contoh soal. Nah, untuk mencoba contoh soal ini akan ada 3 simulasi yang harus dikerjakan dan harus dikerjakan dengan benar, gitu ya. Kalau misalnya nanti jawabannya salah, akan ada X berwarna merah seperti ini. Silahkan memilih jawaban yang benar dulu, kemudian klik kotak berwarna biru di sebelah sini. Nanti akan ada 3 soal. Kalau misalnya dirasa mungkin ada instruksi yang terlewat, kurang paham, mau mencoba lagi simulasinya, silahkan ulangi simulasi. Tapi kalau misalnya sudah dirasa paham, silahkan mulai asesmen. Dan simulasi ini tidak mengurangi waktu Bapak dan Ibu sekalian pada saat mengerjakan subtes tersebut. Jadi, waktunya belum terhitung pada saat mengerjakan simulasi. Jadi, tidak perlu khawatir. Halaman asesmennya akan berbentuk seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian. Di sebelah sini adalah proctoring atau tampilan Bapak dan Ibu sekalian pada saat mengerjakan. Makanya tadi di awal kita menghimbau untuk menyalakan kamera dan berfungsi dengan baik. Karena kalau misalnya tidak tertampil, rekan-rekan tidak akan bisa mengerjakan asesmennya. Kalau misalnya pada saat mengerjakan ternyata di sebelah sini warna orange, warna hitam, warna putih, blank gitu ya. Setelah mengerjakan subtes tersebut, mohon menginformasikan kepada tim kami agar kami bisa cek kendala Bapak dan Ibu di mana gitu. Kemudian di sebelah sini ada status koneksi internet. Mohon dicek secara berkala. Kalau misalnya ini berwarna abu-abu atau ada tanda strip, artinya koneksi internet Bapak dan Ibu sekalian terputus. Nah, kalau misalnya terputus, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, tidak perlu di-refresh, tidak perlu di-reload halamannya. Silakan melanjutkan mengerjakan sampai waktunya habis. Nanti di akhir subtes akan ada informasi untuk menyimpan jawaban kalau misalnya koneksi internetnya sudah tersambung kembali. Kemudian di sebelah sini adalah sisa waktu pengerjaan. Jadi di setiap subtes punya waktu pengerjaannya masing-masing. Silahkan dicek secara berkala untuk memastikan Bapak dan Ibu sekalian aware terhadap waktu yang tersisa. Di sebelah sini adalah icon I, yaitu instruksi secara pop-up. Jadi kalau misalnya ini diklik, akan ada instruksi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian terlupa pada saat mengerjakan tesnya, pada saat di tengah-tengah tes, ingin membaca kembali instruksinya, silakan diklik. Kemudian di sebelah sini akan ada informasi berapa jawaban atau berapa soal yang sudah terjawab. Soalnya akan berbentuk seperti ini, pilihan. Jadi silahkan dipilih terlebih dahulu jawaban yang dianggap benar. Kalau misalnya sudah, silahkan klik
kotak di sebelah sini. Kalau misalnya soal ini misalnya belum ingin dijawab dulu, nanti saja dijawabnya, silahkan klik icon di sebelah sini. Seperti itu. Kalau misalnya sudah selesai satu subtes tersebut, akan ada informasi seperti ini, subtes berapa yang dikerjakan, kemudian total yang terjawab ada berapa, dan waktu yang tersedia di subtes tersebut. Kalau diklik dashboard, nanti Bapak dan Ibu sekalian akan diarahkan untuk mengerjakan subtes selanjutnya. Tadi yang saya sampaikan ada pesawat kertas, bentuknya seperti ini. Kalau misalnya nanti ternyata ini cukup lama, progresnya 50% terus, lebih dari 2 menit, silahkan informasikan kami via WhatsApp, atau kalau misalnya masih ada ruang untuk standby, silahkan informasikan ke kami, nanti akan kami bantu. Informasinya mohon untuk tidak melakukan muat ulang atau reload. Seperti ini. Nah, kalau misalnya ternyata tadi di halaman ini sudah muncul cukup lama, nanti akan ada muncul halaman seperti ini. Kalau misalnya ternyata koneksi Bapak dan Ibu sekalian terputus, terkendala gitu ya, nanti akan ada informasi di akhir subtes bentuknya seperti ini. Silahkan kirim ulang jawabannya. Ini akan mereload kembali jawaban Bapak dan Ibu sekalian untuk mengirim ke sistem kami. Kalau misalnya ternyata masih belum bisa, boleh dicek koneksi internetnya terlebih dahulu tadi di fast.com. Kemudian boleh silahkan unduh jawaban. Unduh jawaban ini bisa silahkan dilanjutkan untuk dimasukkan ke dalam sini. Seperti itu. Unduh jawaban ini bukan halaman jawaban Bapak dan Ibu sekalian secara uh, satu-satu ya gitu ya, tapi nanti bentuknya seperti kode sistem kami yang akan dikirimkan ke sistem kami selanjutnya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah berhasil, akan ada informasi seperti ini, asesmen selesai, silakan memberikan penilaian terhadap platform Metalanalitika, komennya di sebelah sini, dan penilaian misalnya sudah, silakan kirim penilaian. Kalau halamannya bentuknya seperti ini, Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa meninggalkan halaman asesmennya karena jawabannya sudah tersimpan di sistem kami. Seperti itu. Untuk penjelasan sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, boleh. Mungkin silakan langsung raise hand aja gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh silahkan. Iya, silakan Bu Nunu. Oke, sebentar dibantu Mas Arlen.